Imsak kuliah subuh sama Om Ray. Iya. Di Papua bang udah sholat subuh coy. Selamat pagi Sobat Gabus, Sobat Mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue your favorite uncle Om Ray on the internet. Let's go. Berbalik kasih. Gimana sahurnya? Udah pada sahur semua? Semangat buat besok. Sorry, semangat buat hari ini. Hari apa sih sekarang? Oh, hari Kamis. Benar. Malam Jumat. Malam Jumat. Gua bahkan sampai lupa. Oh ya, karena kemarin kita live streaming collab ya bareng Nyai, Cecil dan juga Andik Diknuk. Jadi malam ini kita bakal ranking lagu. Oke, buat lo semua yang kemarin nanya nih, ada beberapa orang-orang di live chat. Ranking lagu apaan bang? Ranking lagu terakhir yang lu denger. Let's go. Let's go. By the way, welcome Osisus, Sakila, Nasuru, Kenzo, Dama, Ariel, Espedesa, Nasuru, Nan Animation, kawan-kawan. Masih pada semangat puas hari ke-6 ya? Semangat lah ya. Let's go. Yoi. Belum sahur gue di Semarang, buru-buru masak le. Makan. Yuk sambil makan gue temenin. Yang WIB khusus di daerah Sumatera masih ada waktu buat sahur dulu gitu ya. Jadi izinkan Om menemani sahur kalian di WKWK Kebun Ramadan. Buat kalian semua yang tinggal di WIT dan juga WITA gitu ya, yang lagi nungguin azan subuh, Om temenin juga, nggak usah khawatir. Alhamdulillah masih puasa ini Om. Keren emang teman-teman gue ini, penonton gue keren emang ini. Wait, sebelum kita mulai gue pengen lihat dulu kondisi lapangan kayak gimana dan siapa aja yang live streaming ya. Siapa aja setelah wow. Kenapa kebanyakan rekomendasi video gue ini semua dah Genshin, semua dah kentut. Kan jadi pengen aku klik gitu loh. Ini apaan? Nah, viral video Coki Pardede keceplosan soal sabu di depan Polwan. lama yang menampilkan wawancara antara Coki Pardede dengan seorang polwan dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kembali viral setelah penangkapan Coki.
Gua nggak tahu ada kayak ginian, buset dari spoiler. Alasannya ada momen saat Coki secara spontan menyiratkan pengetahuannya tentang sabu-sabu sampai membuat sang polwan terkejut. Di divisi kakak misalnya ada cerita yang kakak ingat sampai sekarang yang lucu nggak? Lucu sih enggak ya, cuman kalau hal yang paling menarik yang saya ingat sampai sekarang ya, Iya. menemukan sabu itu di dalam underwear Oh ya? perempuan. Ya, dan dia dilapis sabu itu kan panas ya kalau Betul. di Riding the wave dulu coy ya, jadi di awal-awal. Di kulit. Iya. Mencari informasi. gitu ya. Iya. Kok tahu? Kan saya nonton film. Oh gitu. Kulit. Tempel di Iya, kulit. Dia dilapis sabu itu kan panas ya kalau Betul. di Di kulit. tempel di kulit gitu ya. Iya. Kok tahu? Kan saya nonton film. Oh gitu. Ada Breaking Bad namanya. Di sini juga kan mau kita tahu. Ketawa karir. No, I'm fuck up man. I'm fuck up man. She will know man. She know. She know. Kayaknya nonton film juga nggak tahu dah kalau misalkan narkoboynya bakal panas tuh kagak. Gue sendiri ya yang ngebecandain narkoboy kayak oh ini makanan enak nih. Ini nggak mungkin bahannya bahan-bahan masakan semua pasti ada narkoboynya. Ngasal doang gue sebenarnya. Padahal mah nggak tahu narkoba gimana ini apa namanya rasanya. Tapi katanya ini ya narkoba itu kayak obat buat antidepresan juga nggak sih? Kalau misalkan lu susah tidur segala macem gitu sama psikiater dikasih obat-obat kayak gitu nggak sih? Nggak tahu dah gue belum pernah nyobain soalnya gue. Atau belum pernah belilah istilahnya. Tahu dapat dari mana juga. Bingung gue. Maju terus media si Bang Coki. Iya, Coki Pardede kemana sekarang? Ada, dia lagi ramenya di tweet aja. Jarang di Instagram atau mungkin kitanya sendiri aja yang udah kagak lihat. Ya obat penenang ya, painkillers. Kan itu pembenar gunaan narkoboy. Oh gitu. Emang awal itu diperbolehin konsumsi untuk menangani kasus-kasus depresi gitu ya. Mandi dulu biar seger. Mandi mah siang coy biar melek. Kalau gue bulan puasa tuh biasanya siang mandinya. Tapi makruh bang apa? Iya kagak diminum. Anjir kalau misalnya diminum ya batal bukan makruh. Soalnya gue siang suka ngantuk dan lapar. Nah kombo tuh enak banget tuh buat dihilangin pakai mandi kalau gue. Jadi waktu mandi udah seger lagi. Morfin digunain buat obat sakit gigi zaman dulu. Oke, I see. Yo, kita bakal balik lagi buat kebun Ramadan. Ini banyak banget yang nge-share nih video apa namanya bertemakan bulan puasa. Jadi mungkin nanti di tanggal 25 bulan puasa gue bakal langsung close karena pengen gue react semuanya. Kita bakal mulai dari postingannya CB dulu. Ramadan tiba in this world. Spesial 1 Maret 2025. Oh, ini tipikal video yang bakal di-share sama CB sih. Ramadan tiba, pura-pura puasa, mulut bau rokok surya. Kalau si Wih, CB masih kecil udah bercandaannya pakai rokok surya, men. CB. iya CB ngerokok. makan siang, Aku bilangin mama loh, CB. buka ikut buka. Tidak puasa, tidak puasa, tidak puasa. Ini karakter kartun network ya? Indomie habis 2, minumannya kuku 5, sahur makan nasi kuning, siang muntah Petikan gitarnya ini banget, men. Pengamen banget anjir. Nadanya. nasi goreng. Setelah subuh ngantuk tertidur, Let's go. habis zuhur capek tertidur, At least zuhur. habis asar langgung tertidur, setelah maghrib lanjut lagi tidur. Ini bukan puasa, Imam mati. Hey, terima kasih banyak CB Natalia bang. Aku murtad persis oke apa nih? Gak usah main tuduh aku murtad 100% persis di depan Ka'bah. Aku murtad persis setelah khatam Quran 3 kali, lulus pesantren Ramadan bersama hafalan juz amma. Puasa per bulan so full sejauh ingatan udah bisa puasa. Dan ujung-ujungnya meragukan segala yang udah ditelan bulat-bulat.
Lu percaya sama opini orang yang pakai foto AI gini? Percaya bang. Lu percaya sama sama cara hidup orang yang menggunakan foto profil AI ini? Santai iblis bahkan pernah di surga. Ya! Ada counter yang lebih ngena. Bertemu semua nabi atau kebenaran Tuhan toh tetap tersesat karena iblis sombong gak merasa pintar. Jadi kasus lu ya biasa aja, nothing special. Damn. Langsung disamain dengan iblis men. Lanjut deh. Lanjut 31. Ini orang ngapain lagi nih? Tapi gila loh. Dia jago banget balancingnya men. Nanti lah ya, kalau misalnya kita nggak ngelihat dia sujud FF, kita nggak akan tahu seberapa jagonya dia sujud kayak gitu. Tapi jangan ditiru, tidak boleh. Nanti dimarahin sama member DKM, pengurus DKM. Ronaldo lagi yang kena. Wow, this is crazy. That is crazy. Dua tipe orang pada jam 12. Oh, siang. Serika. Nggak tahu gua, tapi giat. Akbar Allahu Akbar. Ya Allah, gua kaget. Ini yang ada di meme. Siapa sih namanya, Momo ya? Makan dulu guys. Hayo. Enak guys. Om Dev memang beda ya, Om Dev di antara yang lain ya, sumpah. Daily AGLT, the one who should never miss. Thank you Om Dev, Lagi tidur. Tenggorokan gue yang gak enak nih, tapi tidak menghentikan gue untuk nyanyi AGLT. Nggak ada harga diri banget yang marah ya. Thank you Om Dev, thank you. Mana guys? Thank you duet pertamanya gue. Enak. Lah, Momonya ada 2 yang kayak gitu juga. Buset, yang dewasa giat juga. Apa nih? Yang paling kesit Alif Lam Mim Zalika. Oke. Tanzil. Ini bentar. Wih. Ini memangnya butuh mikir juga. Ini maksudnya apa ya? Kembarnya itu Om. Oh. Zalika Tanzil. Hah? Oh iya betul. Yang Alif Lam Mim enggak cuma Al-Baqarah ya. Yang kanan Al-Baqarah tapi panjang. Oke. Oke, paham. Thank you loh. Konteksnya udah diajarin sama lu pada. Thank you loh. Gue jadi ngerti. Gue ngerti. Kalau baca Al-Baqarah, oh gitu. Ya. Kita orang saya kalau baca bakar mah rakaatnya. Oh gitu. Oke. Bang Eno tahu nggak ya itu jokesnya? Tuhan, hari ini aku mokel. Gak tahu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Headline news ketinggalan. JKT nih. Orang lain inisial D. D siapa? Dontol. Si Dennis nggak puasa. Adit, aku udah lapar banget Adit. Dennis makan aja, ini lagi bukan bulan puasa. Oh iya Adit, tapi kok aku ngerasa kita lagi di bulan puasa ya. Lu skizo Dennis, Dontol. Apaan tuh? Inisial D, Deja Vu. Oh nih, Om Ariel, thank you dat kedua gue men. News mengenai pengunduran diri. Wow, pengunduran diri.
kemarin banget. Flora Safik. Flora Safik di generasi 8 ternyata mengunjung dirinya. Udah menghargai ikutan tersebut. Kali itu mau lah, ini nggak ada graduate-graduatean, langsung mundurkan diri aja. Flora Safik yang mana? Buset, gen 8, sekarang udah gen berapa sih? Gen 17 ya? Yang pangku. Sumpah gue gak tahu men, lu mau bilang yang pangku yang lagi, yang pernah jongkok di Masjid Raya Bandung, gak tahu gue. Yang pangku om part 3. Aduh. Kecewa iya, tapi pengen banget forum perbaiki nama baiknya di JKT48 dulu dan lebih lama lagi. Tapi sayang mungkin ini keputusan yang udah dipikirin. Siapa yang kuat sama haters yang gak ada habis-habisnya, serba salah maupun dari buat bersih nama pun gak bakal bisa. Dia kemarin yang kena skor gara-gara di pangku cowok. Oh, dengan kata lain dia melanggar golden rules dari JKT48 kah? Buset, ini masih banjir anjir. Serius? Oh, ini yang kemarin nih. Oh, dibuat sama Watchdog Man sama Om Dandi. Banjir langsung terjadi hari ini tidak terlepas dari produk legitimasi. Pembangunan besar-besaran Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi korban atau atas nama. Bisa tuh ditarik sebenarnya. Mantan menteri Kementerian Lingkungan sama yang sekarang, menurut gue ya gak ada kerja yang sama sekali men. Bahkan gara-gara kebijakannya bakal kayak gini. Yang aman yang aman jadinya siapa bang? Ya presiden lagi. Menterinya yang kena. Pemerintah akan mulai kembali proyek gratifikasi batu bara menjadi BTL Ether di Sumatera dan Kalimantan untuk mengurangi impor LPG. Batu bara lagi, ini perusahaan siapa nih? Siapa nih yang dapat nih tendernya nih? Lanjut apa nih? Rashid. 3 Maret kemarin adalah hari penuh kegelapan itu runtuhnya Utsmaniyah oleh Turki Muda dan Aliansi Barat. No. Garis-garis tali keburukan akan terputus. AKA bakal ada banyak banget keburukan setelah zamannya Ali atau Utsman gitu, lupa gua. Aneh. Rashid is here. Sebagian besar alat bedah rumah sakit di rumah sakit modern itu ternyata kalau ditelusurin penemunya orang muslim, tapi namanya diganti biar kedengeran lebih ke barat-barat. Oh ya? Nggak tahu gue nih. Siapa Al-Haitam? Dokter Muslim Al-Zahrawi yang bikin 1.500 halaman ensiklopedia Al-Zahrawi tentang bedah yang diam-diam dipelajari sama dokter-dokter di Eropa. Dan bentar, diem-diemnya taruh dari mana? di dalam ensiklopedianya ada lebih dari 200 alat bedah yang 200 dia desain alat sendiri. bedah. Ini dia bagian terparahnya, kebanyakan sekolah kedokteran bahkan gak nyebut nama dokter Al-Zahrawi. Mereka manggilnya Al-Bukasis buat nyembunyiin identitas muslimnya. Ya sama kayak konten kreator sekarang, kalau misalkan maling konten gak dikasih tahu tuh siapa yang menginspirasi dia. And here it is, Muslim at that. Bem batubara ada bang, PT Bukit Asam. Oh, BUMN punya. Oke. Lanjut apa nih? Terima kasih atas nasihatnya. Ini. Nasihat dari Syekh Hashim untuk para laki yang ingin istrinya punya body ghost. Oke. So, my advice to the man. Oh, beliau namanya Hashim. Oh, Syekh Hashim. Namanya gampang diinget ya. Asem. Tiap kali ceramah asem. So, my advice Disindir to the mulu gue. man, try to be diplomatic with your wife. Hit the gym first and Ya. lead by example. Betul. Look in the mirror, ya akhi. Betul. Mashallah, who do you think you are? Arnold Yeah. Schwarzenegger? Miss Arnold Universe? If Schwarzenegger. you want Miss Universe, you have to be Mr. Olympia. You can't Anja, demand betul ini. your wife to be something when you Betul. yourself are not even as close. Ya.
Wow, lead by example, anjay. Betul ini, betul. Ya kalau misalkan ngikutin ajaran Islam gitu ya lah, perempuan atau istri itu pasti bakal mengikuti jejak suaminya. Jadi ini buat lo semua yang nggak tahu aja ya, udah terjadi sama gua dan juga teman-teman gue yang udah nikah. Meskipun lu nggak ngerasa ngajarin pasangan lu gitu ya, tapi ketika udah nikah, lu udah tinggal serumah nih bareng gitu. Tanpa sadar atau tanpa sengaja, pasangan lu itu pasti kayak mencontoh sesuatu yang biasanya lu lakuin di rumah. Ada yang flora dan fauna semuanya gitu. Nggak gitu. Jadi samain sama fauna juga, serius. Ini terjadi sama gua dan teman-teman gua. Jadi kayak misalkan ada teman gua yang laki-laki dan perempuan gitu. Yang perempuannya kayak nggak sadar bercandanya pasti kayak temen gue yang laki-laki kayak gitu. Terus habis temen gue yang emang kalau misalkan cara ngomongnya awalnya kayak gimana, setelah nikah sama temen gue yang cewek jadi mirip kayak yang cewek kayak gitu. Dan gue juga nyadar waktu ibu negara ngelakuin sesuatu yang mirip-mirip sama gue kayak oh iya. emang bener-bener kita harus harus aware sama hal-hal kecil yang bakal dicontoh sama pasangan kita nanti kalau udah berumah tangga. Gue nge-gym beberapa cewek gue juga ada beberapa cewek gue. Gila keren banget, beberapa cewek gue anjay. Dia orang gym juga, jangan lupa ke gym, siap. Ngeri juga kata-kata lu bro. Keren. Ayo nih, siapa cewek lu? Furina. Nahida, Ini ngapain? Dek, nggak usah sholat tarawih. Keluar. Dari tadi orang sholat main game kamu. Keluar. Ya, kalau bisa jangan diusir pak. Aduh, salah itu nanti orang jadi nanti adeknya nggak akan mau ke masjid lagi kayak gitu. Kalau mau disuruh pindah, kurang bijak sebenarnya caranya. Tapi ya mau gimana ya? Takutnya nanti dibandingin nih sama orang-orang Twitter. Oh kalau misalnya gue di bar, gue diiniin lah, disambut gitu, ditanya-tanya, dikangenin, gak di masjid ya gue disuruh keluar segala macem. Jadi nggak tahu konteks awalnya kan, karena emang salah sebenarnya. Cuman menurut gue kalau misalnya masih remaja, masih anak-anak akan lebih baik kalau misalkan ya kalau dia ngelakuin sesuatu yang emang berpotensi mengganggu gitu ya, kalau bisa dipinggirin aja ke staff yang lain kayak gitu. Harusnya ini langsung bang, iya. Masanya udah gede itu, ya pinggirin aja. Meramaikan masjid juga nggak meremehkan masjid itu ini sih menurut gua oke aja sih, selama nggak mengganggu mah. Gue dulu nge-gym bisa 6 hari seminggu, sekarang gue udah nggak terlalu sering soalnya gue juga persiapan jadi atlet tinju. Asik, keren juga. Udah worth it. Tapi bang dia udah gede. Tapi bongsor anjir kalau menurut gue ya orang-orang kayak gini. Kumisan bang tapi udah punya cewek. Tetap sih. Gue tetap punya opini untuk berhati-hati dalam ngasih tahu orang yang ini sih, orang yang punya niatan pergi ke masjid sih. Iya. Maksudnya main di luar jangan di dalam, iya kayak gitu. Biarnya dulu ya tentang yang penting udah mau ke masjid. Iya, susah anjir udah gede ke masjid tuh, sumpah dah. Ya tergantung keimanan orang sih ya. Tapi dia menyempatkan ke masjid dan juga ada alasannya, itu pasti alasannya harus dikembangin lagi ya, meskipun bukan tanggung jawab dari DKM ya kalau menurut gua. Dan gak soal main game di masjid, pacaran lagi. At least dia melangkahkan kaki ke masjid sih. You better than me, bro.
Siap-siap nyari mampus dulu. Buset, wibu, thank you Datan. Dunyo leres merdeka dunyo ono nang ngati Jawa lagi coy. lek mimpi ranutut kui panutan semangat yo cukupen lan yakin ning ngisor gendero. Buset, Robin cakep banget sini. Ini kalau misalkan zaman dulu yang sering buat kayak gini, Bayu Skak nih. Yeah, he better than me man, I think. Cuman salahnya ya ketahuan aja. Lagian yang ngasih tahu juga pakai ngerekam juga anjir. Sama-sama bawa HP juga. SNZ, when you mokel fake friends cepu real. Ini udah nih. Lanjut apa nih? Jaja. 3 tipe manusia nih udah nih. Oh banyak yang repost ya. Di ASEAN, cuman Indonesia dan Myanmar yang ramadannya 1 Maret 2025 karena hilalnya tampak sedikit jelas di timur Laut Samudra Hindia. Makanya negara Mabimps, Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, selain Indo awal puasanya di tanggal 2 Maret. Tapi diperkirakan Idul Fitri nanti bakal barengan. Ini loh guys yang diperdebatkan. Kenapa? Ini juga udah repost nih. Terima kasih banyak Mas Yiro. Lanjut apa nih? Arung. Normal day di warteg saat puasa. Maafkanlah aku Tuhan, hari ini aku mokel. Gatal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Vincent. Saya kan orang luar. Sama siapa? Lemonade, alright. Sama kontor satu. Cocok ya. Kita makan ya. Ada Bang Widel cepet. Akbar Allahu Akbar. Allah, buka guys. What's that? Guys, hayu. Nah, orang dibayar nah. Oh pacar siapa Mat? Buset, kayaknya udah lama gue nggak ngeliat mukanya anjir. Apa sih? Oh, curang. Nggak expect dia muntah. Bikin kue lapis. Bikin gamis di Prancis. Sambil bermain bola, hipnotis mata, tendangan madun. Kita butuh vokalis. Bukan teletab. Lucu banget lagi kentut. Thank you Arung, thank you Nih, Naj. Momen tarawih asik. Staffnya dirapatkan. Naruh kunci mobil, oke. HP juga, oke. Tumbler. Surga sekarang sudah ada, sungainya sedang mengalir, buah-buahannya sedang masak, bidadarinya sedang menunggu. Lucu. Gak kepikiran. Bacain apa nih? Salatu ala hadzal mayyitil hadir. As-salatu yarhamukumullah. Qulu ya ibadallah. Istabiru ya ulil absar. 2 kali gue ngeliat jokes kayak gini sekarang. Salli ala hadzal mayyitil hadir. Allahu akbar. Dan entah kenapa pasti bangun aja setelah dia Allahu Akbarin, sumpah dah. Lihat nih. Enggak, dia nggak tidur, itu dia bercanda itu. Asyir 31. Saya akan. Bro, lo masuk pesantren bukan jadi pintar ilmu agama, ini malah bisa main gitar. Gus ya? Ini siapa sih? Konteks dong, gua nggak tahu anjir ini siapa. Gus Bahaya. Stadion London Inggris. Saya akan tampil di Stadion London Gus Akira.
Dia siapa sih? Saya Gus Jafar akan tampil di stadion Indonesia seperti ini. Orang edan jadi Gus Akira. Oh beda orang. Gus Mega. Ini siapa sih? Kok dipanggil Gus? Kok dia namanya Wibu? Kok dia bisa main gitar? Kasih tau gue dong guys. Gus Jafar bang, cuma mirip Akira, kang modif mobil di Jepang. Oh, ini beneran penceramah Gus Jafar. Oh, Akira, kang modif mobil. Man. Gus itu anak kiai bang, oke. Guru spiritual anak kiai. Lu yang bener loh. Gus Jafar. Wait, what? Ini Know Your Meme nggak dijelasin, nggak ngejelasin konteksnya nih. Seniman intelektual Golden Gus Jafar. Gak mau tahu juga. Gus Akira Jafar. Odoksi, oke. Umure sampean ki sakjane piro to, Mas? Umurku 31. Masuk waktu bagian bukber bareng. Udah pada punya anak semua paling gede. Udah masuk SD. Tahun, Buset. Mas. Lah, kok iso ini Om Budi bukan Intel ya? Mas? Astagfirullahaladzim. Sampean ki gremeng apa to, Mas? Rapopo. Harapku ngerestandan ya Allah. Ini stiker Gus Jafar lagi naik mobil tambah teks. Gue suka nih grup nih. Lihat dah. Gue pengen join grup terus ada notifikasi ya dah, lihat. Grup ini bagian postingan yang melanggar standar kualitas kami. Bro, even better. Grup ini sudah rebel ke Mark Zuckerberg. I'm in. Gue masuk. Grup Doxley sangat Facebook sekali. Oke, count on me man, Aku akan dengan penuh hati akan ikutan ngerebel. Keren. Kurang ajar banget ya. Punya teman-teman yang kayak gini deh. Tapi sumpah ya, bercandaan kayak gini tuh lu bakal kayak ke masjid anjir, sumpah dah. Ini kayak lu nggak diperbolehkan melakukan ini, tapi somehow ini yang ngebuat lu datang lagi gitu loh. Momen-momen kayak gini coy. Ini di kebun FB Bang Ray, adminnya lagi ditandai gara-gara kasih Doxley bayar, hah? Oh shit. Mana lupa lagi sama Wita sama ini kunut. Tapi kunut nggak wajib kan ya, setahu gua. Did the guard just level up to Shay? Cepat banget level apa ya, sumpah. Aru bergeser terbelok. Warteg trias. Lemah amat, tutupin buka aja. Dong orang muslim dong, dong. Masa iya sih tergoda cuman gara-gara orang makan doang, santai. Indonesia tuh bineka tunggal ika men. Justru ini jadi ladang pahala buat kita gitu, ngeliat orang makan, kita kayak jadi ngerasain makna dari puasa gitu ya. Menahan lapar dan minum, menahan hawa nafsu gitu loh.
Gak ditutup-tutupin. Tapi emang ada aturannya katanya ya. Dan takut digerebek juga kan. Oh. Ada apa nih? Bang, lu MU apa NU ya? MU saya. Puasa gimana ya? Puasa gelar saya. Siapa ini namanya, lupa gue anjir. Yang jadi back mulu. Siapa sih? Oh ya, Maguire, ya baru inget gue Maguire. Thank you bro. The meme of MU. Pedagang capshake dibikin bottom. Capshake. Bikini Bottom Jaya. Hey SpongeBob, capshake masih banyak. Masih Gus Patrick. Ya dijual bodoh. Gak expect gue bercandanya sampai situ. Jago bener nyindirnya bang. Zikri. Oke lah guys ya, sekarang kita mau kasih tutorial dulu ya guys ya. Tutorial top. Kita kasih tutorial top. Yang belum hafalin ya guys ya, untuk bangunin orang sahur. Dibikini bottom ada SpongeBob SquarePants. 1, 2, 3. Walau udah dan ali wato blue top bali top bali wasak fusak sakoli warak sukot baili sawa wasaisu alal farok sifar jali. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak mas top Tobi, thank you banget. Tutorialnya sangat amat berguna ya. Di antara rukun yang harus dipenuhi dalam sholat adalah tumakninah. Dan kejelasan ininya ya. Tidak tumakninah, penyebutan sholat di belakang dia karena sholatnya tidak sah. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki masuk ke masjid dan sholat dengan cepatnya dan tidak tumakninah. Maka Rasulullah bersabda kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia kembali lagi sholat. Setelah sholat, Rasulullah bersabda lagi, kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya dia minta diajarkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengajarkan supaya dia tumakninah. Kalau misalnya dia sholat tarawih begitu cepatnya, ya, pertama dia membaca Al-Fatihah 1 nafas. Para ulama mengatakan bahwa ini termasuk kebid'ahan dalam agama. Yang kedua, sholatnya cepat sekali, tidak tumakninah. Ini menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah, percuma. Ya, kenapa? Karena tumakninah itu rukun sholat dengan ijma para ulama. Maka karena dia sudah kehilangan rukun, Bapak, maka kewajiban kita mengingatkan dia. Jangan terlalu cepat, Pak. Iya, harus tumakninah. Dahulu bagaimana Rasulullah sholat, ya, tarawih. Kita berusaha untuk mencontoh. Nah, Bapak berikan masukan. Terima kasih banyak ya. Tapi kalau kita sudah berikan masukan ternyata begitu terus, Om Natalia, sudahlah kita cari masjid lain yang imamnya bisa tartil. Kita pun juga bisa merasa nikmat ya untuk sholat di belakang imam tersebut. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana jika kita menemukan hal tersebut, kita membatalkan diri dan kemudian kita sholat sendiri di rumah, Ustaz? Kalau memang ternyata tidak tumakninah, yang berakibat tentunya sholatnya pun juga tidak diterima oleh Allah, ya tidak mengapa kita pulang ke rumah lalu kita sholat sendiri di rumah. Mending cabut. Wah, pelajaran banget ini. Pelajaran banget. Thank you banget. Untung Cik Bos. Pertama kalinya Janete cobain puasa. Hey, let's go. Konten dengan judul mengambil pasar orang-orang Islam yang sedang berpuasa di Indonesia. Puasa pertama kali seumur hidup. Rasanya aku nyoba puasa untuk pertama kali. Pertama kali cobain puasa dalam hidup. Lihat mereka tahu cara mencari viewers yang AdSense-nya kecil. Indonesia RPM-nya rendah, men. Kemarin sholat, sekarang sholat, besok sholat lagi. Kapan liburnya? Ini yang dia kesambur petir gak sih maksudnya? Kemarin sholat, sekarang sholat, besok sholat lagi. Kapan liburnya? At least langsung dikasih tahu gitu ya, nggak diazab dulu gitu. Ini masih sayang berarti Allah nih. Ada Rashid. Apakah antum masih berani
Gue puasa terus pacarnya mah kenapa hai? Lu iri karena jomblo, jangan sok suci. Andai kamu tahu betapa pedih dan panasnya api neraka, murka Allah, pasti kamu tidak akan berbicara seperti ini. Sebenarnya gini ya guys ya. Mau itu pacaran, ini bener sumpah. Orang yang tidak merekomendasikan orang yang pacaran ketika puasa, tapi poinnya sebenarnya bukan di pacarannya. Poinnya tuh sebenarnya di menghindari hal-hal yang mendekati zinanya. Kalau lu nggak pacaran tapi lu tetap aja pegangan tangan, lu tetap aja ngobrol-ngobrol, tatap-tatapan, terus habis itu sampai kepikiran zina, nah itu baru nggak diperbolehin gitu loh. Cuman untuk orang yang denial udah pacaran ya, kayak Ahmad, video ngopi gue tuh Ahmad ya, nah belakang bapak gue malah mencari pembelaan karena dia juga melakukan itu. Nah harus diperiksa lagi apakah bisa puasa atau tidak. Kenapa begitu Bang Ray? Karena syarat berpuasa itu berakal. Gitu loh. Baru aja nonton di Ngopi. Iya gitu loh. Ada satu komentar yang menarik menurut gue di video Ngopi yang udah gue baca. Ada yang buat pembelaan yang ini ya, puasa tapi pacaran, maaf ya. Ini bukan. Nih Hana Yuri, dia sampai komentar 2 kali nih. Dan diedit. Kalau lihat kasusnya pacaran menurut saya nggak bisa disalahkan. Gue pengen balas tapi alhamdulillah udah ada yang balas. Karena pacaran itu adalah pernyataan sebuah status akan kedekatan seseorang yang lebih intim atau bisa saja setara dengan berhubungan seperti keluarga. Tidak harus dibalas gitu opininya, karena udah salah dari kalimat awal gitu loh. Nah yang jadi masalah emang si cowoknya dongo. Kalau istilah pacaran bakal membuat seseorang auto gak bisa puasa, ya gak segitu dong, ya gak setuju dong. Ini padahal niat orang-orang buat ngasih tahu gitu ya, buat apa pacaran, buat apa puasa kalau pacaran tuh baik sebenarnya. Tapi ya emang kayak gitu ya, ketika emang ngasih tahu hal yang baik, itu pasti kalau misalkan yang dikasih taunya itu denial, bakal dibahas dengan pembelaan-pembelaan dan juga cemoohan gitu. Ini bukan kali pertama gitu Muslim merasakan ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja ketika pertama kali ceramah gitu langsung ditimpuk batu gitu. Lagian kalau ada kata percuma puasa tapi masih pacaran, lah emang masih di mana? Kan? Studi kasusnya belum nangkep dia. Kerangka berpikirnya belum sampai ke dalam permasalahannya gitu. Kalau misalnya gue perdebatkan ya sama aja nanti gue bakal muter-muter sama pemikiran dia yang belum nyampe gitu loh. Jadi saya malas. Kalau jadi wapres tugasnya apa? Kalau jadi wapres tugasnya presiden. Salah tugasnya. Webo terima kasih banyak. Terima kasih. Tapi jangan dikeroyok ya guys. Jangan dikeroyok opininya, oke? Gua nge-love dasarnya karena gua menghormati dia mau berpendapat, oke? Oke, nanti dulu kita bicara yang mana dulu kalau secara fikih pacaran gak termasuk yang batalkan puasa. Status pacaran ini sebenarnya udah gak boleh, apalagi ada kata pacaran. Sebenarnya kata pacaran ini mempermudah orang-orang untuk melihat apakah boleh atau tidak. Karena dengan lu pacaran udah pasti ada unsur kedekatan, ada unsur mendekati zina gitu. Oh enggak kok gue pacaran, cut the bullshit bro. Everybody knows. Terus ada yang nimpal, kan bisa melakukan yang membatalkan kayak HS di siang hari. Iya lu jomblo kalau mau HS mah bisa bukan? Sampai bilang kalau HS mah bisa sewa orang, buset. Kerangka berpikir gak nyampe, udah mikirnya tuh oh HS tuh bisa nyewa, bisa beli, bisa langsung bayar gitu. Susah nih, udah susah nih. Gak harus ada dalam satu hubungan gitu. Dia beropini kalau misalnya orang-orang yang tidak pacaran akan melakukan hal-hal seperti ini gitu kan, sulit gitu. Kalau misalnya gue mau bales ya kasih. Ada banyak kayak gitu guys di Ngopi, banyak. Gue temukan banyak banget komentar-komentar yang selalu aja gak sejalan sama opini orang-orang umum pada lainnya gitu ya. Dan
Gue termasuk orang yang akan sangat menghormati setiap opini, mau itu bego mau itu kagak gitu. Jadi ya kita lihat nanti kayak gimana ke depannya hidup dia. Gue doain yang terbaik. Gue doain semoga bisa merasakan kebaikan dan juga manfaat, berdoa kepada Tuhan dan juga melaksanakan kewajibannya. Amin. Kita doakan yang terbaik gitu cuy buat dia. Malah menggali lebih dalam gitu. Bohong bang, kamu mau highlight kan biar diserang kan? Enggak, stop aja Om Karasuh. Enggak, ya ampun. Itu cari pembenaran dan orang kayak gitu cuma menerima pendapat yang betul. Buat gue yang alhamdulillahnya punya akun-akun medsos dari Twitter, di Facebook, di TikTok gitu. Gue jadi tahu gitu ada orang yang emang gak harus lo ajak debat karena opininya atau pendapatnya udah kena lock gitu ya. Ada yang masih bisa kita ajak diskusi. Oke, kayak misalkan gue justru lebih milih buat ngebales komentarnya Om Jol. Ini dia bilang, ini dia ngomongin konteks video Tesla yang bisa ngedeteksi hantu. Dia bilang, pendapat gue soal drone dan mobil deteksi hantu. Sama ngeres hormat sama orang yang percaya kejadian mistis. Sebenarnya peristiwa yang terjadi di mobil Tesla deteksi hantu itu udah sering banget, Om Ray. Itu salah sensor doang ya, karena keterbatasan teknologi dan kesalahan sistem doang. Sering banget kok itu sensor Tesla salah deteksi objek, yang di sebelah nggak ada apa-apa, jadi ada orang, ada mobil, ada motor, sering itu dan biasa aja. Masalah drone juga sama aja ya, salah sistem. Kenapa Om Ray bisa berhasil kalau ada hantu atau penunggu di situ? Karena Jumawa. Sebenarnya Om Ray kena bias. Gue lupa mau biasnya apa. Intinya otak manusia itu secara alami nggak nerima kebetulan dan akan selalu berusaha menghubungkan satu hal dengan hal yang lain, akhirnya membentuk pola. Dan ini juga penyebab terjadinya pareidolia. Sebenarnya banyak banget sesuatu yang sebenarnya emang kebetulan, tapi orang bilangnya nggak mungkin kebetulan ini pasti diganggu makhluk halus. Yang padahal kebetulan jauh lebih masuk akal daripada ada makhluk halus yang ngeganggu drone-nya. Ini pendapat guru gembul yang bilang kalau malam-malam ada suara gerasa-gerusuk di depan rumah, kita nyimpulin itu setan. Dan kalau ada yang bilang bisa aja tikus kawin, kita selalu sanggah nggak mungkin lah tikus kawin di depan rumah gerasa-gerusuk pasti itu setan. Itu doang. Nah, ini pendapat yang bagus menurut gue. Gue lebih milih buat ngerespon komentar ini karena apa? Karena bagus. Gue juga skeptikal soalnya orangnya. Sebelum akhirnya gue ngerasain sendiri. Gue gak, nih ya, buat lu semua yang emang nikmatin konten RT pasti tahu kalau misalnya RT itu meskipun kontennya gunung-gunung, jarang banget nyentuh sama yang namanya kejadian-kejadian mistis. Kenapa? Karena gue pun termasuk orang yang ya meskipun gue percaya gitu ya, karena emang udah ada sesuatu yang harus diimani juga gitu di Al-Quran segala macem ya gak sih. Gue juga seenggaknya pengen mencari pembenaran apakah itu beneran logis atau kagak kayak gitu. Nah waktu di kejadian Curug Cilember itu nggak tahu ya, coincidence I think it's not. Tapi emang mungkin aja ada kesalahan sensor. Mungkin aja ada kesalahan sensor. Dan emang gue rasa opini gue yang pada akhirnya berkesimpulan kalau misalkan itu digangguin makhluk halus terbangun dari awal karena gue jumawa. Gue mikir gitu. Tapi mungkin aja karena sensornya gitu yang error. Masuk akal. Yang suka ngomongin hal yang aneh, iya. Gue tipikal orang. Don't worry bro, gue cerita tentang horor tuh gue tipikal orang yang kagak percaya juga, serius. But one of the time at my life selalu aja ada aja ngerasain kejadian-kejadian kayak gitu. Kadang lucu kalau misalnya dipikir-pikir tuh yang Curug Cilember tuh. Kayak gue udah RT ke Papua, gue udah RT ke tempat-tempat yang mistis, ke Gua Soekarno segala macem, nggak ada apa-apa. Itu drone hancur cuma gue ke Curug Cilember coy, astagfirullahaladzim. Iya, apes aja sih itu menurut gue. Tapi emang caranya orang buat review gampang tuh dengan mengaitkan dengan hal-hal horor, apalagi market tuh Indonesia gitu loh. Makanya nggak sedikit youtuber horor gitu di negara ini gitu men. Terlalu normal untuk saat ini padahal zaman dulu tabu ya. Sebuah tindakannya bodoh berdebat sama orang bodoh apalagi bebal. Iya. Tapi gimana ya Om Kurayami?
gue bukan tipikal orang yang pengen langsung terjun untuk berdebat sama orang-orang yang emang opininya sudah terlihat kalau misalkan belum memahami konteks gitu ya. Tapi harus ada orang yang memperdebatkan itu sama orang yang bodoh. Kenapa? Karena kalau kagak, kebodohan bakal merajalela, men. Makanya gue kayak ngelihat banyak banget kreator-kreator komentari gitu ya yang ngebahas hal bodoh tuh seneng. Kenapa? Karena menurut gue, kalau misalnya pada akhirnya dibiarin aja pembodohan tuh, ya lu juga bakal kena pada akhirnya. Karena negara ini basically negara yang emang menghitung juga suara orang-orang yang bodoh gitu loh. Kalau misalnya yang bodoh itu lebih banyak, ya bakalan kegiring lagi kita buat orang-orang yang mikir itu loh. Sekedar intermezzo aja, Boy. Kita mana? Ngajak perang sarung, yang lain bawa sarung, si Wahyu malah bawa yang masjid. Keren, fotonya keren. Ya. Bukan teki, potret cowok tarawih full 23 rakaat. Yang 5 menit disinarin kayak gitu katarak aja. Rencananya nggak lucu banget, kentut. Susah Ramadan 25. Asik. Sufi banget. Anjir. Ini yang atas kanan ngerekordnya di rumah lama gua ya. Gue udah lama nggak ngeliat Mipri. Dia sekarang tinggal di Antartika ya, sama alien blonde. Ntar cuy, gue kencing lu cuy, kebelet. Let's go. Apa nih? Jeffy V. Kamu lu cerita alasan kamu di Mokel. Tuhan, di suatu pantai, cuacanya sangat panas dan begitu haus. Lalu dolar itu aku belikan soda. Oh temanku. Udah episode possible relate banget aja sama meme gimana ya. Selalu ada aja bahan gitu loh. Sampai bangun sore warga sekitar. Di mana sebenarnya letak kenyamanan itu? Katakan sekali lagi. Coba kau katakan sekali lagi. Dunia yang kau lihat itu tidak seperti yang kau bayangkan. Kata-kata yang dengan gampangnya kau ucapkan akan menjadi sebuah kebohongan. Iya. Rizky Kabah. Gue membuat video-video yang menghina guru karena dulu gue pernah dibully sama guru.
Di mana letak keadilan sekarang? Aku hanya ingin membuat konten yang membuat orang-orang sadar kalau misalkan guru itu gak semuanya benar. Aku ingin orang-orang merasakan bagaimana penderitaanku itu digambarkan dari sebuah konten TikTok. Aku juga merasa muak sama dunia ini. Karena mereka semua menyebutku bot itu lunak. Aku tidak lunak seperti yang kalian kira. Aku adalah pria yang bahkan bisa menentang pemerintahan dunia, menentang strata sosial. Aku hanyalah manusia yang satu-satunya berani ngasih tahu kalau misalkan semua guru itu tidak layak buat dihormati. Bro, what a crazy bitch, bro. Tahu tuh klarifikasi bener atau kagak. At least sekarang dia udah udah di kantor Pak Pol. SMA bapakku kena kasus korupsi. Terus dulu tuh motorku Supra. Supra X125 full injection. Oh, ini aku kira sebut tapi pas aku cek faktanya ternyata emang ada beritanya. Pantesan ada trauma di masa. Disita. Abis itu karena ya harus naik motor kan, dibeliin lagi Yamaha apa sih? Jupiter MX. Pertama kali bawa langsung ada yang teriak, "Wih, motor baru tuh." Iyalah, anak koruptor. Di depan kelasku udah tempelin stiker bahaya laten korupsi kayak gitu. Tapi memang korupsi? Enggak. Oke. Jadi ini poinnya ya. Bapakku 3 kali kena kasus. Bebas, jabat lagi, bebas, jabat lagi. Gak, emang ngeri coy. Maksud gue tuh kayak, nih korupsi-korupsi yang sekarang kan total kerugian ya. Potensi total kerugian yang ditanggung negara. Kasus korupsi itu semakin lama gue semakin lihat kalau misalkan itu cuman bahan pencitraan doang anjir. Serius. Kayak atasan-atasan yang emang bener-bener korupsi itu gak kesentuh. Yang pasti dikorbanin tuh orang-orang yang emang kerja-kerja di level-level direksi dan segala macam aja sekarang. Sekarang nih banyak banget yang ketahuan kasus-kasusnya. Itu either emang pengen ngasih tahu bobrok ke pemerintah yang sekarang, atau pengen ningkatin jumlah orang-orang yang ketangkep di eranya Pak Prabowo biar citra dia bagus. Kayak gitu. Menurut gue, dengan banyaknya kerugian-kerugian kayak gini, omongannya Pak Budi Ari gitu yang kemarin rame banget waktu Pilpres tuh, yang dia bilang kalau misalnya kalau Anies jadi presiden semuanya kena penjara. Jadi masuk akal anjir. Soalnya kalau misalnya gue lihat nih ya, kalau misalkan yang jadi itu Pak Ganjar atau Pak Anies, gue yakin mereka itu justru ya bakal nangkepnya orang-orang yang emang bener-bener real bertanggung jawabnya anjir, bukan cuma ganti pemain belaka doang. Menurut gua. Untuk orang awam kayak gua ngeliatnya kayak gitu sekarang. Dan syukur kalau misalnya banyak banget orang-orang yang juga kepikiran kayak gitu. Gue kurang setuju hukuman mati koruptor karena aplikasi, iya betul. Hukuman mati, perampasan aset. Lu lihat gimana ya? Gua bukannya pengen membela seseorang yang salah gitu. Tapi gue sendiri ngikutin kasus Tom Lembong men. Dan itu fishy as fuck banget men. Sumpah dah. Ada yang ngikutin gak sih kasus Tom Lembong? Ada alasan itu kenapa orang-orang tuh pada simpati sama dia. Padahal dia tuh sekarang lagi ditahan sama Kejagung gitu loh. Karena kayak terkesan dicari-cari kesalahannya. Karena orang-orang tuh pada dasarnya tuh tahu dia basically ditangkap karena emang cuman deket sama Anies doang kayaknya. Tapi katanya di zamannya dia ada total kerugian, ngebuka keran impor, padahal Indonesia nggak perlu lah sekarang.
Iya nggak sih? Jadi gimana ya? Makin lama tuh gue ngeliat berita-berita tentang koruptor ditangkap-tangkap itu makin ngerasa kayak ini apa lagi nih yang lagi pengen dimainin nih. Pada akhirnya bakal kecitra doang sebenarnya. Ada alasan kenapa pada akhirnya politisi-politisi yang sekarang pengen banget atau ngebet banget pengen ngesain perampasan aset. Coba kalau misalnya disalahgunakan, ya bakal hilang. Kalau pada akhirnya nggak salah gimana? Gue punya temen yang dia sempat kena kasus tuh gara-gara WTE, dan gue tahu mungkin, gue yakin lu semua pasti tahu siapa dia. Komputernya diambil, terus abis itu kasusnya udah diangkat kan, hilang. Komputernya apakah masih bisa dipakai? Enggak, katanya. Katanya ya anak yang nakal bakal masa bodoh. Anak yang sosial pressure seumur hidup, betul. Ya kalau misalnya dalam kasusnya Om TP yang dia sendiri bilang kalau bokapnya bersih gitu ya, terus dicap jadi koruptor sih, itu jelas salah gitu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya, sorry banget nih ya, Om TP beneran anak dari koruptor dan emang korupsinya itu beneran ada, ya gue tetap nggak respect dan nggak empati sih kalau gue ya. Kalau gue terkesan jahat, tapi emang kayaknya harus dikasih tahu kalau misalkan ya korupsi nggak ada tuh di lembut-lembutin gitu, diromantisasiin, kagak ada. Kalau gue ya, kriminalisasi is not joke bro, it's no joke man. Menurut gue, kita lihatlah sampai kapan kita bisa bertahan, anjay. Momen ketika setelah sholat berjamaah di masjid, NU mau dia LDII. LDII apaan? Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Oh, bentar, ini konteksnya apaan? Oh langsung ngepel, langsung ngebersihin masjid kah? Oh langsung disucikan. Oh gitu. Tapi nggak bisa gue jelasin konteksnya, takut menyinggung. Oh, ya masa ini emang iya? Astagfirullahaladzim, gue baru tahu loh. Suatu masa waktu dibersihkan. What? Wow. Gak boleh kayak gini ya. Dipegang lagi bagian itu ya. Wow, gue baru tahu loh sumpah yang ada itu. Emang iya? Wow. Another mind blowing information from you guys. Thank you banget. Gue saat di masjid beneran langsung dipel lantai bekas sholat. Oh ya udahlah ya. Oke, cukup sekian aja kebun Ramadan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak udah nontonin. Karena aku ingin lanjut buat ada urusan dikit, abis itu langsung ngedit raw kocak. Kita ketemu lagi nanti kalau gitu. Semoga gue bisa ngerilis raw kocaknya hari ini ya, hari ini sore. Jadi kalau misalkan gue bisa ngerilis raw kocak hari ini, ngopi bakal diundur jadi malam. Right? Jadi terima kasih banyak udah nontonin, ketemu lagi nanti. Sampai jumpa, #askuskusku. Let's go. In Persona 3 Reload, Elizabeth has unique. Hey. Oh iya gampang, tinggal lompat-lompat gitu.